So baby, come with me. And what is with you? Assalamualaikum teman-teman. Oke teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Oh ya BTW, aku tag hari ini di hari Kamis dan semalam hari Rabu itu kan hujannya deras banget ya. Semoga kalian-kalian tetap terlindungi dan dijauhkan dari segala bencana. Dan sekarang aku udah ada di tahap learning journal yang ke-10 karena terakhir kemarin kan aku membuat learning journal yang ke-9 karena pertemuan ke-8 itu kita UTS dan sekarang tentu dong udah di learning journal yang ke-10 dan udah setengah jalan ya kita bakal membuat menyusuri 16 video learning journal lagi gitu. Dan anyways, hari ini aku punya pemandangan yang berbeda dari video yang biasanya karena hari ini aku shoot atau ngerekam bukan di tempat yang biasanya. Kalau biasanya aku nge-shoot itu di rumah ketika liburan, ketika udah perkuliahan udah selesai gitu kan. Dan sekarang aku lagi ada di kos-kosan, jadi pemandangannya agak berbeda kayak biasanya. Dan semoga teman-teman enjoy ya, karena kali ini pemandangan dari backgroundnya itu berbeda. Oke, kita langsung sharing atau cerita-cerita tentang gimana sih hari Rabu kemarin gitu kan. Hari Rabu kemarin itu kita sesuai dengan permintaan pagi, kita nggak ada mata kuliah, kita nggak melakukan perkuliahan gitu, dan kita bakal fokus ke proposal yang kita buat. Anyways, aku dan kelompokku udah bikin proposal, udah ada di tahap yang kita udah mengerjakan proposal itu. Dan sebelum hari Rabu kemarin kita juga udah membagikan gitu apa aja tanggung jawab kita untuk membuat proposal ini, karena proposal itu kan banyak banget halamannya dan pengerjaannya juga nggak cukup satu. Dan kemarin aku sama teman-teman udah sepakat untuk membagi-bagikan gitu tugas tanggung jawab kita di pembuatan proposal video ini. Dan aku kemarin dapat di pengerjaan proposal bab 3 bersama teman aku namanya Roihatul Mahmuda. Kita membahas tentang metode penelitiannya dan kira-kira apa aja sih yang diperlukan, apa aja juga teknik pengumpulan data yang bakal kita pakai buat film dokumenter ini. Pokoknya intinya banyak yang udah aku kerjakan dan kemarin sempat udah selesai gitu. Jadi aku bisa menceritakan ke teman-teman tentang proses pembuatan proposal di bab yang aku buat sama teman aku. Oke, kemarin aku sama teman-teman udah berdiskusi gitu kan, udah menemukan ide atau gagasan yang bakal kita pakai dalam pembuatan film dokumenter. Entah ini bakal di-ACC atau enggak, cuma aku bakal menceritakan di video learning journal kali ini. Jadi aku sama teman-teman aku bakal shoot atau kita udah menemukan ide dan gagasan yang bakal kita pakai, dan kita bakal merekam tentang hiruk pikuk di Kecamatan Ciruas. Bukan hiruk pikuk sih, lebih tepatnya Kecamatan Ciruas itu kan punya perempatan yang ikonik banget. Kalau aku OTW dari Serang buat balikannya, kalau aku OTW dari Tangerang ke Serang itu pasti ngelewatin jalan itu gitu. Dan dulu waktu masih ada di kampus 1, kalau aku OTW dan lampu merahnya masih berfungsi, waktu lewat situ tuh macetnya udah nggak tertolong gitu istilahnya, kayak nggak pernah kalau lewat situ nggak pernah nggak macet gitu, selalu macet gitu jalannya. Atau nggak kalau semisalkan lagi banyak angkot itu atau pekerja pulang itu udah nggak bisa gerak di daerah itu. Dan
Itu perempatan yang sangat ikonik sih. Padahal kan di situ udah ada lampu merahnya gitu, udah ada pengatur lalu lintasnya gitu. Cuma tetap aja di situ tuh selalu macet. Nah, pada tahun 2022, entah di bulan April atau Juni aku nggak tahu, tepatnya pas semester 4 kemarin, aku lihat dan sadar bahwasannya lampu merah di perempatan Cirawas ini udah dicopot gitu loh, kayak udah nggak diberlakukan lagi, udah mati istilahnya, udah nggak berfungsi. Nah, cuma entah karena laki atau beruntung dan sebagainya, kalau misalkan kan aku udah mulai sekarang udah mulai offline dan sebagainya, ketika lewat situ tuh jalanannya tuh lenggang gitu, bukan lenggang sih, nggak macet, cuma emang kayak istilahnya tuh sendat gitu, kayak penuh gitu kan. Padahal kalau kemarin itu kan masih ada lampu merah gitu, kalau sekarang itu lampu merahnya udah nggak ada. Terus jalur utama dari arah Warataka ke Pontang itu udah ditutup. Jadi buat orang-orang yang mau dari arah Warataka atau Pontang menuju ke sebaliknya, itu tuh mereka tuh harus putar balik dulu dari arah Tangerang atau dari arah Serang. Nah itu kalau dari beberapa blog yang aku temui, dari beberapa blog yang aku baca, itu justru diberhentikannya atau dimatikannya lampu merah atau dengan sengaja itu malah justru menimbulkan macet gitu. Tapi aku pribadi kalau misalkan aku berangkat sekitar jam 9-an atau aku pulang sekitar jam 11-an dan sebagainya, itu aku nggak dapat macet di situ gitu. Aku nggak mendapatkan macet yang dimaksud sama blog-blog yang diberitakan di internet, di pos Bantennya juga. Nah, hal itu gitu menimbulkan stigma kayak, apa kita coba ngeliat deh gitu, kita buktikan gitu, bener nggak sih, apakah macet gitu, apa aku cuma beruntung aja ketika lewat di situ gitu setiap berangkat kuliah dan pulang gitu. Dan dari hasil diskusi kita, teman-teman udah kayak oke, kita ke situ aja karena di situ kan macet ya, dan kayaknya banyak orang-orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber gitu. Nah, kita juga dalam metode dalam proposalnya kita bakal pakai penelitian yang sifatnya kualitatif, dan nanti pengumpulan datanya menggunakan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan juga studi literatur. Jadi studi literatur ini aku dapatnya dari blog-blog kayak Pos Banten tadi. Dan wawancaranya kita mewawancara, kan di situ ada pos polisi gitu, jadi kita bakal kita mewawancarai pak polisinya, terus kita juga mewawancarai ojek pengkolannya. Di situ kan ada ojek, jadi kita mewawancarai orang yang di situ, terutama ojeknya, terus pedagangnya, dan supir angkutnya, karena di situ kan banyak supir angkut yang sering ngetem. Jadi narasumber kita nggak cuma satu, narasumber kita bakal banyak. Dan observasinya kita bakal mengobservasi dari awal, apalagi ketika saya udah OTW tadi ya, itu termasuk dari bahan observasi bahwasannya ketika saya berangkat itu nggak macet gitu. Tapi kita bakal ngelanjutin observasi di observasi yang kedua, apakah kalau di jam tertentu itu bakal macet gitu. Dan hasil dari bab 3 saya udah selesai. Jadi entah nanti di ACC atau enggak proposalnya, kita bakal nunggu. Tapi saya ada bukti rekaman dari hasil pengerjaan proposal saya kemarin di kos-kosan. Jadi teman-teman bisa ngeliat video yang udah aku lampirin di video ini.
kos-kosan saya. Ini tahap-tahapan ketika saya membuat proposal di bab ketiga. Ini kita udah ada di penghujung. Saya lupa untuk ngevideoin dari proses awalnya. Tadi kita OTW sekitar jam 12-an dan sekarang udah jam 3. Ini kita habis kuliner juga. Ini hasilnya dari pembuatan. Nah, kita dapat bab ketiga tentang metode penelitian. Nah, itu tadi adalah video yang aku habiskan waktu hari Rabuku bersama temanku partner Roihatul Mahmuda itu untuk mengerjakan bab 3, yakni metode penelitiannya di kos-kosanku. Dan pada hari itu juga selesai kita mengerjakannya. Terus mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mengerjakan gitu, masih mengerjakan beberapa proposal karena kan sifat ini kan dibagi-bagi, jadi aku nggak bisa mengatakan bahwasanya proposal kita udah bener-bener real jadi hari ini, nggak bisa. Cuma perbagiannya mungkin dari kitanya udah selesai gitu. Nah, aku harap kalau misalkan nanti aku belum menceritakan tentang gaya yang kita ambil ke depannya buat film dokumenter dari diskusi kita. Jadi akan kita ngambilnya tentang judulnya itu Sendaknya Jalur Lalu Lintas di Kecamatan Ciruas. Jadi mungkin nanti karena ini sifatnya Kecamatan Ciruas, jadi kita nggak bakal, mungkin bisa aja kita opsi keduanya di entah itu di rel kereta api atau di mana. Jadi mungkin nggak bertumpu di Ciruasnya aja, di pasar Ciruasnya. Nah, mungkin kita bisa, kemarin tuh ada masukan dari teman-teman bahwasanya kita bisa shoot di rel kereta apinya atau di jembatan apa gitu. Pokoknya ada beberapa tempat yang juga macet gitu, mungkin tapi tetap di Ciruasnya gitu loh. Jadi kan karena kenapa ngambilnya judulnya itu Kecamatan Ciruas bukan Perempatan Ciruas, karena beberapa opsi dari teman-teman tuh menyarankan bahwasannya kita bisa nge-shoot dari tempat-tempat yang lain, jadi nggak hanya di pasar Ciruas itu aja. Dan diskusi kita bakal ngambil gaya film dokumenter puitis, terus sama ekspositori. Terus nggak tahu juga apakah kita bakal ngambil reflektif atau gimana. Cuma yang benar-benar real bakal udah di fixin tuh pasti kita ngambil gaya film dokumenter puitis. Jadi kita bakal menyorot gimana kepadatan kehidupan sehari-hari orang di Kecamatan Ciruas itu, di jalanannya. Nah, mungkin untuk tugas dari penyampaian proposal hari ini cukup di sini, karena memang dari pengetahuan dan apa yang aku cari tuh sampai di hal ini gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman aku sudah menjelaskan bahwasanya mereka sudah dapat ini dan itu, mungkin aku juga bakal menjelaskan. Cuma karena teman-teman masih belum mengabari bahwasanya bab mereka sudah jadi aku menceritakan tentang kejelasan dari pengerjaan proposal di bab yang aku kerjakan sendiri. Nah, ke teman-teman, mungkin kita bakal kedepannya kita juga bakal presentasi loh. Jadi sebelum tag video kita bakal mempresentasikan tentang proposal yang kita buat, dan semoga proposal ini di ACC karena dari beberapa pengumpulan datanya itu kita udah mencoba untuk mencari sekuat mungkin, dan kita udah nyari informasinya. Kita bakal nyerot pajak, kita bakal sampai jam berapa itu udah ditentukan gitu. Jadi semoga aja di ACC. Dan mungkin teman-teman sabar sedikit kalau misalkan ini benar-benar di ACC dan kita bakal shoot di Kecamatan Ciruas. Teman-teman harus stay tune, sabar. Kita bakal menghasilkan atau melahirkan sebuah film dokumenter yang se-epic mungkin. Mungkin gak se-epic yang profesional buat gitu, cuma
Seenggaknya teman-teman bisa bergairah ketika aku menceritakan bagaimana sih proposal yang kita buat dan tentang apa tema yang kita ambil gitu, tentang lokasinya di mana dan sebagainya. Pasti teman-teman juga bergairah dong kalau misalkan aku udah menceritakan kayak gini. Jadi kalau misalkan ini di ACC, teman-teman harus sabar buat nunggu film dokumenter yang kita buat. Oke teman-teman, thank you for watching. Terima kasih banyak udah mendengarkan penjelasan dari minggu ke-10 hari ini. Kedepannya kita bakal ketemu di presentasi proposal. Semoga teman-teman sehat semua dan jaga kesehatan. Jangan lupa minum obat karena musimnya lagi musim penyakit. Jaga kesehatan intinya, dan thank you for watching. Kita kembali di Learning Journal ke-11. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.